Selamat sore menjelang malam untuk semua pedagang thrifting. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Dan kita akan berbicara bagaimana sih proses-proses pakaian thrifting ini. Pakaian thrifting adalah pakaian bekas yang dikemas dari asalnya Jepang, Korea, dan Cina. Tentunya itu memiliki sisi ada baiknya dan buruknya. Mereka mempunyai keunggulan masing-masing pada tipe brand pakaian tersebut. Nah, untuk menentukan tipe-tipe itu, kalian misalnya apa sih yang Jepang itu dikenal dengan brand dan original. Korea dikenal dengan size dan warna. Cina dikenal dengan fashion dan modernnya. Nah, di tiga brand itu tinggal tentukan aja kemana segmen pasar itu. Karena setiap brand itu mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tentunya untuk usaha thrifting adalah usaha yang alhamdulillah makin hari ini usaha ini makin meluas. Yang mulai mengenalnya juga makin banyak, dari mulai kalangan mahasiswa, anak-anak yang masih pendidikan SMA pun ada yang usaha thrifting ini gitu. Jadi mereka paginya sekolah, siangnya mulai berdagang atau membantu orang tua berdagang gitu. Maka ini juga bisa kalian dapatkan di TikTok atau di Shopee. Itu udah banyak orang menawarkan pakaian thrifting ini. Pakaian thrifting ini dia tuh nggak tinggal zaman, jadi tahun demi tahun tuh dia tuh selalu mengikuti model, mengikuti fashion gitu. Nah, maka dari itu untuk kalian tuh para pecinta pakaian thrifting ini, itu mereka tuh yang memiliki ciri khas. Karena di thrifting ini mempunyai ciri khas tersendiri gitu. Thrifting itu pakaian second ini kemas gitu. Kita sebagai pedagang bank ini menerima barangnya bentuknya seperti bentuk seperti ini. Jadi kita sebagai pedagang bank, kita hanya mampu melihat bagian atasnya. Dan kita hanya memastikan barangnya sesuai dengan kodenya. Barang-barang sesuai kodenya. Untuk kalian tuh yang usaha thrifting ini kalian lebih paham. Karena di Bali ini dia tuh tingkat brand, warna itu tergantung dari ininya. Nah, kita sebagai pedagang pun nggak mengetahui berapa banyak brandnya. Makanya kalian kalau dapat dari penjual, kalau dia bilang barang yang bagus, jangan percaya. Barang jelek jangan percaya gitu. Karena barang ini kita nggak tahu sama sekali bagaimana. Tapi alhamdulillah kita udah puluhan tahun dagang, 80% bahan bakunya bisa diolah dan dijual kembali gitu. Nah, maka ini dia terdiri dari berbagai jenis, dari anak-anak, dewasa, ya. Nah, masing-masing itu ada segmen pasarnya. Ada anak tebal, ada anak tipis, ada dress anak, ada gaun anak, ada juga buat CN hoodie jogger anak, ada juga buat CN anak hoodie ada. Semua item anak itu terpisah-pisah item thrifting ini, kecuali pakaian anak tebal dan tipis. Masing-masing itu mempunyai item tersendiri. Beda karung, beda juga dengan itemnya. Buat para pemula untuk menganalisis hal yang tidak diinginkan seperti tertipu, itu bisa mulai dengan kita tidak pernah dominan sama satu brand kode. Kenapa? Kalau kita dominan satu kode dan brandnya, itu akan memancing, mengundang oknum dari masuk ke kita agar mereka bisa menipu kita. Alangkah baiknya kalau kita menanyakan tentang item aja gitu, karena item kode brand Bali itu dia nggak menentukan, nggak memastikan kalau barang yang bagus atau hokinya. Karena Bali itu pada umumnya sama. Tingkat nggak selalu yang kita buka hari ini bagus, bukan lagi yang brand tersebut bagus lagi enggak. Itu nggak memastikan gitu. Untuk abang semua yang mau usaha thrifting, ya itu tinggal tentukan aja jenis mana nih, kategori mana nih yang mau kita mulai terlebih dahulu gitu. Nah, untuk pemula, condongkan tuh milihlah HPP-nya yang harganya itu masih di angka 7.000 atau 8.000 gitu. Karena dengan begitu kita itu lebih enak mencari pasarnya gitu. Itu kalau pemula. Tapi kalau udah ahli, udah tahu cara pengelolaannya, nggak apa-apa tuh HPP yang mungkin dengan item-item yang HPP-nya di angka 40.000 nggak apa-apa.
Gambar ini juga dia tuh harga itu mengikuti jenis kategorinya. Beda jenisnya beda dengan harganya. Ada kaos oblong, ada kaos keras, ada wanita, ada laki-laki, ada anak-anak, ada remaja. Dan semua kategori ada di bar ini. Kalian tinggal tentukan aja kategorinya kemana nih. Darinya mau buka apa sih? Dengan ketentuan itu, kalian coba pisahkan barangnya. Karena di bar ini dia tuh terdapat 3 tipe barang. Barang A, B, dan C. Kita pisahkan itu dalam struktur harga juga. Harga barang A di sekian per kali sekian pieces kali sekian, barang B di sekian dikali sekian, barang C sekian gitu. Dengan begitu kita struktur dalam harga kita akan teratur gitu. Dan setelah itu berupaya bagaimana sih kita tuh dikenal sebagai pedagang tersebut gitu. Makanya orang tuh berbondong-bondong sebelum mereka berdagang itu, sebelum market itu meluas, mereka tuh pasti mengutamakan personal mereka, siapa diri mereka gitu. Itu juga yang dilakukan semua pedagang, termasuk saya gitu. Siapa saya dan di mana tempat saya berdagang gitu, dan apa yang saya jual gitu. Itu masuk brandingnya. Nah, kawan-kawanku yang mau usaha thrifting ini adalah usaha di mana usaha ini kita hanya mengetahui membeli satu itemnya aja, tapi nggak mengetahui isi yang kita beli. Nah, di sana itu dapat keseruannya kawan-kawan. Kita membelinya itu perborongan per satu karung. Tapi standar-standarnya isi itu brandnya pasti ada gitu dalam setiap karung itu, tapi nggak tahu berapa persentasenya gitu. Kalau lagi hoki mungkin dengan brandnya lebih banyak atau warnanya lebih cerah-cerah gitu. Brand apapun itu tergantung itemnya. Kalian tuh kalau menanyakan bang kebaiknya kalau kalian tanyakan tuh bukan jenis barang, bukan jenis kode atau brandnya. Tanyakan aja jenis itemnya. Jenis itemnya apa? Karena seluruh item itu mau Jepang kah, mau Korea, mau India itu mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Dan item itu semuanya ada, item pakaiannya ada. Kakak sukanya makanya pakai anak, ada pakai anak tipis, ada pakai anak tebal. Tergantung kakak maunya kemana dulu gitu. Kakak atau pakai dewasa, boleh ke item cewek dulu. Cewek juga bisa. Item cewek itu ada kaos cewek lengan panjang, ada kaos cewek lengan pendek, ada dress katun, dress chiffon itu ada. Semuanya itu tentunya mempunyai market yang berbeda-beda kawan-kawan. Kalau dress katun itu di condong, itu dominan pemakaiannya itu anak remaja yang usia mungkin di 25 sampai 35. Sementara kalau dress chiffon itu labil mau remaja ataupun yang udah ini, yang pastinya kalau dress chiffon itu biasa dipakai buat acara-acara khusus, buat ke masjid atau ke gereja gitu. Itu biasa contohnya ke sana. Nah, buat kawan-kawan itu tentunya sebab item itu berbeda juga, mengenai quantity juga berbeda, harga juga berbeda. Dress katun itu lebih tebal bahannya, dia bahan katun dan isinya lebih sedikit daripada dress chiffon. Dan harganya juga dress chiffon lebih mahal daripada dress katun gitu. Untuk kode brand dress chiffon itu banyak kodenya, ada yang 020, ada LSDL, tergantung kita. Awan bakunya sama gitu. Karena kode itu ada pertanda, ciri bahwa untuk sebuah item, bukan pertanda barangnya bagus atau tidak. Itu menunjukkan ciri sebuah item. Jadi kalian tuh alangkah bagusnya kalau kalian bongkar file bukan berdasar karena item dan kode yang pernah kalian buka. Tapi bukalah semua brand bank, karena brand bank itu dia tuh berbeda-beda masuk. Bulan ini tokonya si MLBL masuk ini, mungkin bulan depan masuk beda lagi. Nah itu tergantung dari ini, karena kita tuh menerima barangnya di gudang itu. Seketika tuh namanya barang di gudang gitu. Tanpa request, terkadang barang apa yang ada di gudang kita tawarkan, karena barang ini juga dikirim dari luar sana berbentuk udah seperti ini gitu, kalau seperti ini. Jadi kita sebagai pedagang tuh hanya bisa memastikan kebutuhan barangnya gitu, kita hanya bisa memastikan, dan kita tidak pernah mengurangi barangnya gitu. Apa yang dikirim dari sana itu kita jual gitu. Nah tentunya untuk harga itu sebenarnya semua pedagangnya itu hampir sama. Hanya ada beberapa perbedaan untuk cara pengaturannya gitu. Karena modalnya itu pada umumnya sama gitu. Makanya itu bagus juga buat kawan-kawan semua sebagai peserta thrifting untuk mengetahui harga semua item. Itu untuk menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi. Karena kalau kita udah mengetahui semua item harganya,
Di saat kita ditawarkan sama oknum barang yang begitu bagus dengan harga yang murah, kita udah tahu bahwa itu adalah oknum gitu. Oknum itu ada di mana-mana, orang jahat itu ada di mana-mana. Tinggal lagi bagaimana cara kita untuk membuat mereka tidak bisa masuk ke kita. Makanya kita juga sebagai pembeli harus bisa lebih bijak atau lebih pintar dalam memilih satu toko. Dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara kita melihat langsung akun-akun dia, mengecek beberapa akun dia, dan lihat langsung testimoni asli dia gitu. Dan jam berapa dia tayang, dia live, jam berapa dia postingnya gitu. Kita harus lihat itu. Kalau memang benar dia konsisten, dia berdagang, insya Allah kita tidak akan tertipu. Karena pada intinya seseorang pedagang itu bukan mau mencari keuntungan yang banyak dalam jangka satu kali, tapi mereka tuh namanya baik, namanya sedikit tapi berulang kali, bahkan beribuan kali gitu. Itulah yang dilakukan para pebisnis. Kalau kalian berdagang, berbisnis sama orang yang benar, insya Allah kalian tuh akan terbentuk gitu. Karena pada intinya seorang penjual bar sama orang pengecer itu mereka itu mempunyai ikatan yang kuat gitu. Seseorang penjual bar tidak akan melaku banyak tanpa orang yang ngecer, dan seseorang yang ngecer tidak akan dapat barangnya tanpa ada yang berjual bar. Makanya mereka itu membutuhkan kontribusi yang kuat gitu. Makanya tingkatkan dulu, kita sama-sama tingkatkan namanya itu kejujuran. Setelah kita jujur, antara penjual dan pembelinya, pengecernya jujur, insya Allah jalan itu akan terhubung lama gitu. Dan kita akan bertahan lama sama customer kita tadi. Makanya butuh banget, selain komitmen, selain perencanaan, selain kita mengenal nilai tambah, kita juga harus menjunjung tinggi kejujuran gitu. Karena apa? Setelah kita jujur, orang-orang itu akan menilai kita itu bukan dengan kepintaran atau dengan kalian kita, tapi dengan kejujuran. Karena pintar itu bisa diajari gitu. Rencana itu bisa dibikin ya, dan dibuat perencanaannya. Tapi kalau orang yang gak jujur itu susah diperbaiki karena itu karakter seseorang. Makanya kita kalau bisa itu menjunjung tinggi nilai kejujuran tadi gitu. Dan sama gitu usaha thrifting ini, kita sebagai pedagang bar, kita hanya bisa memastikan kode brandnya, itemnya aja gitu. Makanya setiap kali pelanggan membeli, dia tuh hanya nanyakan itemnya apa gitu. Nah kalau itemnya ada, setelah dia bilang, kita videokan item tersebut dan kita bilang seperti yang dibilang customer yang pernah buka. Karena apa? Kita sebagai penjual bar, kita nggak mengetahui item ini tanpa ada yang membuka. Jadi kita tanyakan kepada yang buka bagaimana isi-isinya gitu, dan bagaimana apa yang harus diperbaiki dalam isi-isinya gitu. Makanya kita juga harus menjalin namanya itu interaksi antara kita penjual dan pembeli pengecer tadi gitu. Butuh banget interaksi itu untuk kita sama-sama membangun bagaimana biar usaha kita ini makin hari itu makin panjang. Bukan karena pada intinya setiap orang ini kalau usahakan nggak mau, mereka tuh setelah mulai usaha nggak ada yang orang itu yang berpikir usaha itu mau bertahan sebentar. Tapi setiap orang mulai usaha itu mereka tuh gimana sih biar usaha ini bertahan lama, kalau bisa 10 atau 20 tahun yang akan datang tuh masih ada gitu. Nah itulah namanya kita tuh butuh perencanaan gitu. Perencanaan antara kita sebagai partner bisnis gitu, antara penjual dan pembeli tadi gitu. Kita harus benar-benar harus komitmen gitu. Nah, itu juga bagus loh buat seseorang yang sudah mengenal bos penjual barnya yang amanah. Kalian ini kalau belanja tuh kalau bisa utamakan ke dia gitu. Dan walaupun kalian mau belanja ke orang lain, coba minta dia untuk kondisikan barang tersebut gitu. Itu juga untuk menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi gitu. Tertipu tadi oknum ini datang karena adanya peluang masuk gitu. Jadi jangan coba-coba kita memberi mereka peluang masuk. Kita harus lebih pintar dari oknum itu agar tingkat tertipu itu akan lebih kecil gitu. Seorang pengusaha itu, mereka tuh maunya bagaimana usaha itu bisa panjang ke depannya gitu. Makanya itu butuh banget perencanaan dan komitmen antar kita sebagai partner dalam usaha apapun itu. Yang penting itu, yang pastinya itu selain kejujuran, kita juga harus perencanaan strategis, itu yang utama. Yang kedua itu kita harus konsisten gitu, dan kita itu jangan berubah-ubah dagangannya gitu. Contoh hari ini kakak dagangnya item ini,
di hari esoknya item ini juga kakak live, itu nggak akan naik algoritmanya nggak akan dibaca gitu. Jangan kan kita pribadi, algoritma sosmed itu nggak membaca, nggak tahu dia, makanya harus konsisten satu item sebelum kita membuka item lain agar personal branding kita itu dikenal sama orang. Itu akan lebih baik daripada kita berganti-ganti gitu. Orang nggak akan tahu, audien juga akan bingung nih kemana nih larinya gitu, buat apa nih gitu. Di bar ini semua item itu bisa dikelola, mau dari item anak-anak, mau item dewasa, itu bisa dikelola karena kita udah tanya kepada semua pembuka pantry itu. Karena free thrifting ini kan, orang itu buka item satu bar gitu. Nah maka dari itu item apa yang dibuka Mas Samuel, kita menanyakan bagaimana kak menurut kakak, pandangan kakak soal item ini, apakah yang unggulnya, bagaimana kekurangannya, apa yang harus kakak perbaiki gitu. Karena setiap pedagang itu mereka tuh ada cara membuat produk itu akan lebih bagus gitu. Bagian orang mungkin dengan cara di laundry atau di setrika ulang gitu, disetrika lagi atau dikasih patung-patung atau bagaimana, itu perencanaan, itu namanya perencanaan dalam kita berdagang tadi. Bagaimana agar kita tuh bisa memancing mata orang-orang yang melihatnya, memancing mereka itu, membuat nilai penasaran kepada mereka gitu. Itu yang dilakukan sama semua pedagang kak. Makanya kita tuh berlomba-lomba bagaimana sih agar kita ini bisa menumbuhkan rasa penasaran kepada orang lain gitu. Itu sangat dibutuhkan dalam sektor bisnis namanya dagang tadi gitu. Thrifting ini keunikannya itu tadi ya, keunikannya tuh begitu, kakak hanya mengetahui item yang kakak beli tapi nggak mengetahui isi dalamnya. Nah di sana itu ada ininya kak, ada chemistry gitu. Di sana tuh ada tingkat penasaran, ada gregetnya di sana, ada juga rasa ingin selalu membongkar di sana. Buat teman-temanku dimanapun kalian, usaha Bali ini sekarang alhamdulillah sudah masuk ke seluruh provinsi, seluruh kota gitu, dan juga banyak masuk ke pelosok-pelosok. Nah cara mereka berdagang itu bermacam-macam. Ada yang melalui dari orang ke orang, dari maksudnya tuh dari kita ke tetangga kita atau ke sekeliling kita. Ada juga yang mau jangkauannya luas dengan cara mereka live streaming atau menawarkan produk mereka ke sosmed. Itu banyak cara orang dalam berdagang. Tentunya itu mempunyai beban masing-masing. Orang sosmed bisa membuat jangkauannya lebih luas, tapi tentunya dengan biaya yang enggak begitu juga begitu fanatis itu. Mungkin mereka dengan promosi akunnya agar mereka itu bisa dikenal dengan personal brandingnya. Mereka offline mungkin jangkauannya lebih kecil dan mungkin butuh uang juga lebih kecil, tapi ya jangkauannya kan lebih kecil juga, tergantung kita mau bagaimana gitu. Nah semua item itu ada segmen pasar untuk usianya. Kita tinggal pelajari itu, kemana sih segmen pasar kita, apa sih yang dibutuhkan dalam satu tempat yang kita mau buka usahanya gitu. Nah ini tempat sana tuh notabene-nya orang-orang pabrik. Mungkin kita bisa mulai dengan celana bahan kantor cewek, atau celana kantor cowok, atau dengan kemeja putih, atau dengan blus putih. Itu akan lebih bagus karena itu akan sinkron nantinya, sesuai dengan apa di lokasi yang kita jual. Itu kalau untuk offline. Sementara kalau online biasanya orang itu lebih condong apa yang lagi tren gitu. Karena di Bali ini setiap tahunnya itu berubah, item-item trennya berubah karena itu mengikuti traffic, mengikuti apa yang lagi tren saat ini. Itu yang membuatnya ada perubahan itu. Itu juga seninya gitu. Di Bali itu itemnya tuh beda-beda dan begitu juga dengan harganya. Makanya kalian tuh usaha Bali ini, alhamdulillah usaha Bali, orang dengan keuangan yang minim pun, yang masih budgetnya mungkin 3 juta, mereka bisa memulai dan bisa membuat uang itu bertahan lebih lama atau kemungkinan besar bisa bertambah gitu. Itulah indahnya usaha thrifting ini. Usaha thrifting ini enggak harus kita buka barang yang harganya mahal dulu. Bisa kita mulai dengan harga barang yang HPP-nya masuk lebih dahulu, dengan HPP-nya 5 juta atau 6 juta gitu, atau 3 juta gitu, tergantung kita. Nanti setelah kita fokus item itu, nah ilmunya sama untuk mengelolanya, ada A, B, dan C, yang tentunya membedakan itu hanya harga beli aja gitu. Semakin tinggi harga belinya akan semakin mahal HPP-nya, dan akan semakin mahal juga kita buat menjualnya gitu. Untuk kawan-kawanku sebagai pengusaha thrifting, jangan bingung akan karena pasarnya sepi. Jangan bingung kenapa sih hari ini dan hari kemarin itu berbeda. Apa karena barang nggak laku? Bukan karena nggak laku. Terkadang pembeli itu
tiba-tiba sepi karena mereka tuh saat ini kemungkinan besar mereka tuh hanya mampu buat mencukupi kebutuhan gitu. Bagaimana orang mau rame kalau sementara orang membeli pun mereka tuh penghasilannya mungkin sekarang ini lagi minim gitu. Nah kita juga sebagai pedagang harus ngerti hal itu dan kita cari market lain gitu, kemana sih kita harus menjualnya gitu, gimana sih kita harus letaknya, itu yang harus kita lakukan. Dan perencanaan dalam trip ini banyak banget loh. Mereka bisa bikin perencanaan dalam perdagangan, mungkin beli 1 gratis 2 itu dalam usaha perpicis gitu, beli 2 gratis 3 mungkin itu juga lebih bagus gitu. Dan Bali ini kalau kita perbanding-bandingkan, ada yang tanya ke kita, DM ke kita, Bang, mending pakai usaha atau Bal dulu gitu. Nah semua itu ada keunggulan, ada kelebihan, dan kekurangan masing-masing ya kak. Kalau condong ke saya, condong ke Bal dulu gitu. Kenapa? Kalau di Bal itu, ya itu kita dapatkan barangnya utuh, 100% utuh gitu. Di sana ada barang reject, ada barang jetpotnya, ada barang badannya. Sementara kalau pakai usaha biasanya itu jetpotnya itu nggak ada lagi karena mesti udah diambil, udah pisahkan gitu. Dan pakai usaha juga biasanya diambil dari Bal ini gitu. Mereka bagi 4 dengan keuntungan sekian. Makanya langkah baiknya kalau pemula itu memulai dengan pakai usaha dengan Bal dulu gitu, Bal. Karena apa? Di sana tuh ada ilmunya gitu. Kita jangan takut membeli Bal karena harganya mahal, karena barang ini kita dapatkan utuh gitu. Lengkap ya, makanya jangan takut itu. Kalau kita banding-bandingkan, kita nggak mau jadi kaum banding-banding ya. Tapi kalau kita banding-bandingkan, saya lebih condong ke Bal dulu gitu, karena dengan keutuhannya kita akan mempelajari itu semua gitu. Dan usaha trading juga, usaha ini alhamdulillah semakin hari itu semakin meluas gitu. Dan usaha ini juga udah banyak tuh yang menggelutinya gitu, dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, bahkan ada seorang bapak pun banyak yang udah menjadikan usaha ini sebagai penghasilan pokok dia. Jadi untuk usaha trading sendiri mereka tuh tinggal menentukan aja itemnya yang mana nih mau dibongkar. Nah mereka biasanya akan fokus item itu gitu, sampai benar-benar personal branding mereka tuh dikenal sebagai penjual tersebut. Dan dengan begitu mereka tuh akan lebih luas jangkauannya dan tingkah laku pun akan semakin besar. Semakin luas jangkauan, semakin banyak orang yang tahu, maka tingkah laku pun akan semakin besar gitu. Di Bali ini kuantitinya beda-beda ya, karena tuh dia tuh mempunyai material sendiri-sendiri juga. Semakin tipis bahan bakunya, semakin banyak isinya. Semakin tebal bahan bakunya, kan semakin tipis buat kuantitinya, isinya gitu. Dan harga Bal juga dia mengikuti jenis item gitu. Makanya kita tuh kalau jual Bal itu bisa mulai dengan modal mini pun bisa modal dengan budget 3 juta juga bisa muter gitu. Dan pengelolaannya itu sama, bisa kita pisahkan barang A, B, dan C gitu. Banyak yang bingung kenapa sih Pak dengan HPP sekian kok dia bisa jual dengan lebih murah gitu. Nah mereka tuh udah dapat keuntungan dari barang A dan barang B nya kan. Mereka udah menghasilkan keuntungan berapa persen dari A dan B nya. Nah barang C itu mereka bagi sekalipun buat giveaway, naikkan traffic akunnya itu akan nggak apa-apa, karena mereka udah ada keunggulan, ada untung dari barang tersebut. Gak, karena dalam berbisnis itu biasanya itu orangnya itu nggak punya perencanaan, nggak mengenal pasar, keuangan berantakan, dan nggak mempunyai mental. Itulah yang biasanya dilakukan karena gagal berbisnis tadi gitu. Nah kita bisa hilangkan part itu, baru kita memulai berbisnis agar kemungkinan gagal itu akan lebih kecil kan. Di thrifting ini semua HPP-nya bisa diolah, tinggal tergantung dari jenis apa yang mau kita kelola, karena semua item itu dia mempunyai segmen pasar yang berbeda tentunya ya. Kalau dewasa itu dia lebih ke per item. Di sini ada dress zipper, dress katun, zipper. Nah, semua item itu beda-beda karungnya gitu. Kita sebagai pedagang hanya menentukan aja item apa yang mau kita bongkar dulu, dan tetap kita pisahkan orang A, B, dan C-nya kan. Di Bal itu dia banyak kategorinya dan juga banyak brandnya. Brand Bal puluhan brand. Jepang, Korea itu udah puluhan juga. Jepang puluhan, brand Korea puluhan, brand Cina pun puluhan. Nah semuanya itu sama. Tingkat barang bagus atau enggak itu bukan karena brand dan kodenya, tapi karena itemnya. Mereka tuh
kita tuh bongkar bal hanya mengetahui item barangnya gitu, tapi nggak mengetahui isinya gitu. Nggak memastikan barang yang hari ini kita buka bagus dengan brand tersebut, kita bongkar lagi dengan brand tersebut bagus lagi, nggak seperti itu. Karena bal itu ada namanya itu ini ya, hoki-hokian ya, tapi saya bisa memastikan setiap bal itu 80% itu bisa diolah. Dan di bal ini dia tiada yang membuang sekalipun, semuanya bisa diolah gitu. Bahkan yang barang reject terparah pun bisa diupayakan dijahit kembali, dirapikan, dan itu bisa nanti dibagikan buat giveaway. Akhirnya trafficnya kita tuh naik gitu. Makanya semuanya itu bisa diolah kan. Jadi ini juga bagus loh buat ibu-ibu yang dulunya mungkin bingung mau mulai usaha, sementara uangnya ini ada nih, tapi uangnya itu takut dimulai usaha, takutnya nanti gagal. Ini juga harus kita kupas kan. Di saat kita usaha itu jelasnya kan kita berpikir bagaimana biar usaha kita itu bertahannya lama. Nah di sana itu akan tumbuh ide-ide dan perencanaan itu akan tumbuh sendiri gitu. Bagaimana biar kita bisa membangun usaha kita ini bisa bertahan di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dan dengan adanya pikiran itu, kita otomatis kita tuh berpikir gimana sih biar kita tuh mempunyai nilai tambah yang membedakan antara toko kita sama toko yang lain. Nah begitu juga yang dilakukan. Makanya kalau kebingungan itu adalah satu kejeniusan. Misal orang bingung memikirkan satu usaha, mereka tuh memikirkan bagaimana cara mengelola usaha tersebut, bagaimana cara memasarkannya. Itu adalah hal yang sangat bagus kan. Itu adalah kejeniusan seseorang. Makanya saat kita bingung, jangan berhenti di sana, kebingungan, kita harus berjalan gitu. Dan juga kalau kita bingung ngomong ke satu item, kita bisa mulai dengan item apa sih yang aku suka, apa sih yang bisa menghasilkan cuan gitu. Dan di balik itu, untuk cara dan barang bagus kita tinggal perhatikan segel kawannya. Dan sampai segel kawannya terbuka, karena kalau dia terbuka, biasanya barang-barang bagus itu udah diambil. Makanya butuh banget kita tuh namanya kewaspadaan kan. Jangan kita terlalu dominan ke per kode gitu. Kode itu hanya bertanda untuk mengetahui item tersebut, bukan bertanda barangnya bagus, bukan bertanda barang jelek. Kode itu hanya bertanda keterangan soal material tersebut. Usaha thrifting adalah usaha yang menjanjikan, di mana usaha ini menjanjikan agar tingkat rugi ini lebih kecil usaha thrifting ini. Kenapa? Di saat kita jual satu pakaian ini nggak membusuk, pakaian juga nggak membasi, dan pakaian ini memang dibutuhkan orang. Karena pada intinya setiap orang itu mempunyai hobi passion gitu. Hari ini saya itu pakai baju hitam, kalau bisa sore nanti saya itu pakai baju merah, dan besoknya kalau bisa saya pakai baju warna hijau. Dan dengan begitu kita tuh ini ingin yang berbeda gitu. Makanya memang tak dibutuhkan orang gitu usaha thrifting ini. Usaha thrifting ini adalah usaha di mana usaha ini yang perencanaannya itu memang harus kita pikirkan dengan matang kan. Karena apa? Karena kita harus benar-benar ini konsisten, benar-benar harus mengukur harganya, harga jual barang kepala, harga jual barang badan, harga jual barang ekor, itu harus benar-benar kita atur. Tapi nanti kita juga harus main subsidi silang gitu, untuk memancing mata penonton atau mata audiens gitu. Mungkin dengan barang-barang bagus kita bisa kasih atau 2-3 pieces yang harga yang murah, yang lebih murah, itu akan memancing mata orang memandang gitu. Dan bisnis itu intinya kita jangan takut rugi. Kalau kita takut rugi, kemungkinan berhasil itu akan lebih kecil. Tapi kalau kita nggak takut rugi, nggak mau cepat untung, nggak mau cepat rugi, itu kemungkinan untungnya akan lebih besar gitu. Makanya itu butuh banget namanya memperkuat mental itu. Usaha thrifting ini usaha mental, orang-orang yang bermental yang kuat gitu. Karena apa? Mereka itu beda kayak mereka mungkin beli barang-barang lain. Mungkin mereka udah lihat penampakan, strukturnya, lihat diameternya. Kalau di thrifting ini, mereka hanya mengetahui beratnya aja, beratnya dan kuantitinya gitu, atau itemnya. Sementara tingkat dalam ini kita nggak tahu ada berapa yang robek, ada berapa yang jepot, ada berapa yang bagus, kita nggak mengetahui. Dan sebagai pedagang pun nggak mengetahui isinya kak, kita hanya mengetahui jenisnya aja. Oh ini itemnya tuh, soal isinya itu kita nggak mengetahui berapa banyak brandnya. Karena apa? Barang ini diterima sama kita di gudang, udah bentuk seperti bal seperti ini, barangnya udah dikemas gitu.
seperti ini, kita tinggal jual aja. Kita cuma memastikan kode dan itemnya, benar nggak kode ini, itemnya ini, benar nggak kode ini, itemnya ini, itu aja yang kita pastikan gitu. Dan setiap brand Bali itu dia tuh itemnya lengkap gitu. Makanya kita nggak usah kita fokus dengan fanatik, fokus dengan satu kode atau brand, karena brand itu nggak memastikan barangnya itu selalu bagus, nggak memastikan kalau barangnya itu selalu jackpot, karena setiap Bali itu ada ini kan tingkah hoki-hokiannya gitu. Mungkin hari ini akan buka beraji itu si jackpot, tapi nggak memastikan di hari berikutnya akan jackpot lagi gitu, atau banyak brandnya, atau banyak warna-warna bagaimana. Tapi mau kita pastikan bahwa di Bali ini 80% itu bisa diolah. Kita sebagai pedagang memastikan itu bisa diolah. Kenapa? Karena kita tuh udah lumayan lama ya, alhamdulillah. Yang kita terima dari customer itu biasanya bukan karena dia tuh komplain masalah barang jelek atau apa. Biasanya karena barangnya itu, bang ini bang barangnya biasa, beda yang kebuka kayak kemarin. Ini brandnya aku dapat sekian bang, yang kemarin sekian itu beda gitu. Paling dari sisi itu, tapi barangnya semuanya itu bisa diolah, nggak buang sekalipun. Tinggal cara kita, bagaimana cara kita mengelolanya gitu, bagaimana cara kita memutarnya gitu. Dan keuntungannya itu semakin kita meluas market kita, semakin meluas jangkauan kita, untungnya pun akan semakin besar ya. Di Bali bagus banget buat ibu-ibu yang mau usaha untuk menjalankan uangnya, bukan memendamkan uangnya gitu. Jadi ibu-ibu tuh yang mempunyai mental yang kuat bisa memulai usaha ini gitu. Jadi di saat suami ibu yang bekerja itu mencarikan uang untuk kita itu dengan mereka kan nggak, suami ibu nggak selalu kuat, dan juga ada masanya dia pensiun, ada masanya dia tuh nggak sanggup lagi dalam usaha itu karena mungkin faktor usia gitu. Nah, kita bisa tuh mulai usaha ini. Di sisi lain suami ibu masih kerja, kita juga bisa merintis itu. Jadi itu juga bisa mengurangi kebingungan dalam suami ibu, itu akan lebih bagus itu. Jadi uangnya itu kita bisa pastikan uang itu akan bertahan mungkin lebih lama, Bu. Mungkin lebih lama untuk usaha ini gitu. Dan usaha ini juga alhamdulillah usaha ini udah banyak tuh yang gelutin gitu. Udah banyak yang memulai usaha ini. Jadi orang-orang yang dulunya hanya ngintip aja, hanya penasaran itu, sekarang udah mulai mencoba semua. Tapi ada tipe-tipenya, ada mereka yang mulainya dengan 5 bal langsung, ada yang mulai dengan 2 bal langsung. Tapi saran saya, langkah baiknya kalau kita cobanya jangan terlalu banyak, coba 1 atau 2 bal dulu gitu. Kita pelajari 1-2 bal itu, nanti setelah memang memungkinkan, memang benar-benar kita mau membangun toko tersebut, bisnis tersebut, boleh kita kembangkan, ambil lagi 4 atau 5 gitu. Tapi tetap kalau bisa tuh kita fokus 1 atau 2 item. Yang terlalu banyak item, karena itu akan mengganggu algoritmanya, mengganggu personal branding kita gitu. Ya item bar ini semua item itu bisa diolah kan. Ya kita, tapi kita tuh kalau mau buka 2 item harus nyambung dengan item yang satunya gitu. Yang dia berbeda harus nyambung. Misalnya kita buat celana, buat kaos juga itu masuk. Tapi kalau buka pakaian dewasa, jual pakaian anak itu nggak masuk. Dia harus nyambung dia. Kalau bisa kaos cewek, kaos panjang, kaos pendek itu nyambung. Atau MGP cewek yang MGP cowok itu nyambung dia, satu item gitu. Jadi cewek cowok ada. Jangan sampai kita memilih item itu salah, apa yang satu ini dan satu yang lain itu berbeda. Jangan, itu nggak akan merusak warna dalam dagang kita, itu akan merusak dalam penampilan dagang kita gitu. Misal kita pemajangan itu udah berantakan, makanya tuh harus benar-benar sesuai dengan kategori itu gitu. Mungkin cewek cowok gitu, mungkin yang panjangnya pendek itu juga bagus. Jangan sampai kita buka satunya buka kaos anak, satunya lagi buka band cover atau prabowo, itu nggak masuk. Atau kita buka pakaian dewasa satu, yang anak-anak satu itu nggak akan masuk, brandingnya nggak akan masuk. Orang nggak akan bingung menentukan apa sih yang kita jual. Orang itu akan bingung. Orang datang pun ke warung kita bingung gitu, karena mereka memilihnya itu nggak menentu. Mereka tuh nggak carinya pakai anak atau dewasa. Tapi kalau kita dikenal, kalau kaos oblong, kaos keren itu masuk nyambung gitu. Kadang orang beli kaos oblong, beli juga kaos kerennya, karena mereka tuh kan ingin berganti-ganti, itu nyambung. Tapi kita kalau terlalu jauh jangkauannya, kaos anak ke pakaian dewasa itu nggak nyambung gitu. Nah untuk kode brand itu ada pertanda, itu kepanjangan seperti ini contohnya.
Ini kaos panjang cowok dengan pendek yang polo hitam, kodenya MBTS. Mungkin di lain beda gitu. Nah, kode itu pertanda, bukan pertanda barang bagus atau barang hoki atau barang jackpotnya, bukan. Pertanda untuk menentukan satu brand membedakan dia dengan brand lain. Gitu. Makanya kita kalau buka baju, jangan pernah sekali kita fokus satu brand. Kenapa? Itu akan merusak putaran dalam berbisnis kita. Karena barang yang kita ambil itu nggak selalu dimasuk lagi. Barang itu selalu berbeda-beda. Kayak itu balik berbeda-beda. Oh, di gudang ini hari ini MBK masuk bang ini. Di lain waktu mungkin berbeda, gitu. Karena nggak sama dia. Usaha trip ini adalah usaha yang tidak membingungkan. Kenapa? Karena usaha ini tuh gimana ya? Cara kerjanya itu gampang banget, Kak. Kita tuh nggak harus menjemur lagi, nggak harus kita tuh menggoreng lagi, nggak harus kita tuh memotong-motong lagi, nggak. Dia langsung setelah kita bongkar, paling kita disetrika atau bagaimana biar dia tuh kelihatan lebih ini fresh gitu. Itu aja. Jadi barang ini langsung jadi dikelola, langsung bisa dipasarkan gitu. Itu enaknya itu di situ. Jadi memang kerjaan kita juga nggak terganggu karena kita harus laundry lagi, harus kita jahit ulang lagi, enggak. Dia itu sudah siap jual, siap tarung gitu. Begitu. Nah, kita juga jangan bingung kenapa sih toko sebelah tuh udah rame loh jual ini. Apa aku jual ini juga akan rame? Enggak begitu. Jadi semua orang itu, setiap pedagangannya rame itu pasti itu banyak peminatnya. Makanya semakin hari itu semakin rame. Oh, yang ini buka MJP, yang lain buka MJP juga. Enggak apa-apa. Tapi kita cuman hanya bisa memastikan apa sih yang kita bikin agar kita tuh mempunyai nilai tambah yang bisa membedakan antara toko kita dengan toko yang lain gitu. Itu aja. Kita harus mempunyai nilai view. Ya, Kak. Di Aji ini dia tuh mempunyai beberapa kode seperti MJP, ada yang A18, ada A17 gitu. Banyak orang menanyakan di video-video saya sebelumnya, kenapa sih bang toko sebelah kok bilangnya nggak ada A dan B? Itu benar, tapi ada beberapa kode yang mempunyai kualitas yang A dan B gitu. A dan B itu hanya bertanda, biasanya itu membedakannya itu hanya warna. Yang A itu dikenal dengan warna yang lebih cerah gitu. Yang B itu nggak begitu cerah dibanding yang A itu aja. Tapi kalau tingkat brand itu tergantung dari ini ya, hoki-hokian gitu. Begitu. Dan sekarang juga banyak yang bingung kenapa sih bang toko sebelah itu bisa buka full crop, barangnya full crop, full crop, apakah ada banyak? Banyak nggak ada. Jadi itu adalah hasil pola mereka sendiri. Karena mereka tuh marketnya crop, satu bayi itu mereka mungkin dapatnya 30% yang crop, yang lainnya mereka jahit sendiri, pola sendiri. Jadi juga bagus buat kakak-kakak yang mau usaha. Ada ini pakai kakak tuh kakak buka lengan panjang, ketika pakai kakak tuh lengan pendek, tinggal dijahit aja, tinggal dipotong, dijahit kembali gitu. Itu cari di mana sih kekurangan, di mana sih yang harus saya lebihkan, di mana sih yang harus saya tambahin, di mana sih yang harus saya potong. Itu akan lebih bagus, itu akan lebih cepat kita tuh menjual atau lebih cepat lakunya gitu. Usaha thrifting ini dia tuh enaknya ini, makanya usaha thrifting ini cepat lakunya gini. Karena tuh pembeli itu bukan orang yang selalu memakai, bukan saja orang yang memakai gitu. Jadi orang-orang sama pedagang, contoh gini, si Albert bukanya kaos oblong, saya juga kaos oblong. Nah nanti saat Albert kaos oblong, saya akan mencari itu apa yang saya butuhkan, apa yang customer saya butuhkan. Saya akan tahu nanti, saya akan stay di sana gitu. Nah itu juga dengan toko kakak nanti, setelah kakak udah sama-sama toko udah mengetahui, nah mereka akan stay di sana. Itulah yang membuat jadi cepat gitu. Biasanya juga kita sama pedagang itu ngambilnya nggak 1 atau 2, bisa ngambil 10-20 pieces dalam satu kali itu. Makanya tuh kalau kita tidak dikenal, kita datang sebagai penjualnya, itu akan lebih cepat lakunya. Mungkin di hari pertama Kak bisa buka 1 bal itu 1 bulan. Nanti setelah berlalunya waktu, dengan lama-lama makin dikenal, itu akan menambah. Mungkin bulan kedua itu bisa 2 bal 1 bulan. Terus begitu juga dia, sampai nanti 1 hari itu 1 bal atau bisa lebih. Itu tergantung bagaimana berapa yang kita jangkau, audiens kita jangkau gitu. Yang menentukan itu yaitu
Semakin luas jangkauan kita, semakin besar tingkat laku. Karena semua orang itu yang membutuhkan passion, karena orang itu mau berganti-ganti. Pagi ini orang pakai ini, kalau bisa siangnya dengan warna yang beda gitu. Nah, kita tuh mempunyai nilai gitu. Makanya di Bali ini orang tuh contohnya gini, setelah orang mulai usaha, mereka tuh mau bagaimana sih biar membongkar lagi, karena apa? Di sana tuh mereka mendapatkan nilai penasaran. Nah, rasa penasaran itu yang membuat mereka tuh ingin memiliki gitu. Seseorang terkadang membeli itu bukan karena kebutuhan, tapi karena adanya rasa penasaran. Nah, kita tuh sebagai pedagang itu bagaimana sih biar membentuk rasa penasaran tersebut gitu. Bagaimana sih biar orang tuh penasaran dengan apa yang kita jual gitu. Nah, itu akan menumbuhkan seorang itu seketika mau memiliki gitu. Nah, kita bisa mulai dengan itu, dengan apa-apa yang kita suka gitu. Contoh gini, kakak bingung dengan marketnya, bingung mau mulai item apa sih yang harus saya mulai dahulu. Mulai aja item apa sih yang kakak suka gitu. Kakak suka crop, bisa jual cropnya. Atau suka pakai kaos lamanya cewek, bisa jual kaos lamanya. Atau dress, bisa jual dress. Dengan begitu kita akan punya materi. Karena sehari-hari itu kita udah biasa memakai. Karena kita akan timbul ide-ide bagaimana sih menjelaskan produk ini gitu. Nah, di sisi lain kakak harus belajar juga. Ada juga cara nih, bagaimana nih lakunya nih. Ada dia memang kurang jalan, bisa buy item lain, tapi tetap item itu kita udah cantumkan harganya. Ya, biar kita tuh manajemennya itu nggak berantakan gitu. Karena apa? Gagal dalam orang memulai bisnis biasanya itu karena itu keuangan berantakan. Kita bisa mengatur uang. Oh, ini barangnya ini aku bongkar sekian. Kayaknya itu kan aku kurang cepat. Kita bisa item lain, tapi tetap harganya ini kita tetapkan harganya. Oh, yang ini harga sekian, barang ini harga sekian. Jangan takut nggak laku, karena barang ini itu memang dibutuhkan. Mungkin yang nggak laku itu bukan segmen pasar kita gitu. Jangan membeli barang kita itu bukan tujuan market kita. Jangan bingung hal itu, kan hal itu gitu. Tetap konsisten aja. Yang pastinya kita tuh memastikan harga yang telah kita tetapkan itu, ya itulah yang harga yang harus mereka beli gitu. Jangan takut karena barangnya ini nggak laku, karena barang itu memang dibutuhkan orang. Orang yang bilang barang kita mahal itu bukan market kita, itu aja prinsipnya. Untuk isi juga dia tergantung quantity, tergantung item, isi paling tergantung item. Ada MJP isinya kurang lebih 200 pieces, kadang juga dia tuh 180, itu tergantung ketebalan bahan bakunya ya. Gitu. Kita sebagai pedagang barang itu hanya bisa memastikan quantity, nggak ada quantity final gitu. Karena kita nggak menghitung semuanya. Tapi biasanya itu nggak jauh beda, mungkin beda-beda 2 atau 3 itu biasa. Karena setiap material itu ada ketebalan, mungkin ada yang lebih tebal atau bagaimana, kita juga harus memahami hal itu. Nah, kita sebagai penjual bal, saya itu mencantumkan gini, setelah saya menjual bal, memastikan isinya, saya nggak akan mengurangi itu semua. Saya akan seutuhnya saya jual gitu. Apa yang dikirim dari sana, itu yang saya kirim ke kakak nanti. Makanya saya itu kalau ada pedagang, ada customer saya yang setelah membeli ke saya itu meminta tolong sama dia, Kak, nanti setelah barang sampai, tolong videokan keutuhannya gitu. Kakak bongkar, kakak videokan, bukan buat testimoni saya, bukan buat keuntungan saya, bukan. Saya itu pengen tahu ada berapa pieces isinya dan bagaimana isinya itu gitu. Kan kita juga sebagai pedagang bal penasaran gitu. Saya itu. Dan itu sudah saya terapkan sama customer saya. Setiap buka bal, kalau bisa utamakan tuh memastikan dulu videokan barangnya, setelah itu unboxing lah sampai selesai gitu. Biar kita tuh bisa menyimpulkan, oh barang ini seperti ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ini. Kita bisa bicara ke depannya ke orang sana gitu. Dan di thrifting ini juga kakak nggak usah bingung dalam membeli karena jarak yang jauh gitu. Nggak usah bingung hal itu, karena apa? Nah, barang ini akan dibawa sama orang-orang yang udah profesional. Barang ini akan dibawa sama orang-orang yang ada ahlinya. Ekspedisi yang udah terpercaya itu akan memastikan barang sampai dengan selamat gitu. Nggak usah takut dengan jarak yang begitu jauh, dengan ongkir yang begitu mahal, karena kita tuh alhamdulillah pengiriman kita tuh udah mencakup untuk se-Indonesia gitu. Sabang sampai Merauke itu udah kita masuk semua kiriman, udah kemana-mana. Dan setiap HPP itu memang bisa diolah, bahkan makanya itu HPP itu untuk memastikan
harganya aja, harga jual kita per pieces, tapi nggak semuanya harus kita jual. Sana ini per pieces kita melihat kaos oblong itu 15.000, nggak semuanya kita jual 50, itu ada yang bisa jual 100, 80, 150, bahkan sampai 500 untuk dapat jackpot. Nah di sana lah kita bisa subsidi silang gitu. Bisa yang ini udah dapat keuntungan di kaos oblongnya, nanti barang yang lainnya itu bisa memancing-mancing mata yang lain biar orang tuh menilai toko kita tuh murah atau bagaimana, padahal enggak. Itu kan namanya strategis pemasaran tadi. Perencanaan itu memang dibutuhkan dalam setiap pedagang, makanya setiap pedagang itu berbondong-bondong bagaimana sih agar saya ini, toko saya ini mempunyai nilai tambah gitu. Nah dengan begitu itu tergantung perencanaan orang masing-masing, ada yang tambah dengan harga yang diskon, ada dengan obral atau bagaimana, itu tergantung dari cara mereka berdagang gitu. Dan di Satria ini juga nggak usah bingung karena ini barangnya udah 1 bulan nih, wajar. 1 bulan wajar, kalau pemula wajar. Makanya butuh banget tuh namanya tuh kita mengembangkan bagaimana sih biar jangkauan kita tuh semakin hari semakin meluas, jangkauan semakin hari semakin banyak orang yang tahu bahwa kita pedagang tersebut. Nah itu akan membuat toko kita itu semakin besar gitu. Itu akan membuat kita tuh dikenal sama yang lain, tingkat lakunya pun akan semakin besar gitu. Berbondong-bondong orang tuh mau mempunyai nilai tambah gitu. Jangan takut dengan produknya sama, karena setiap orang tuh punya nilai gitu. Contohnya, kakak pergi dalam satu pasar itu orang berbaris jualnya apa, rujak mie semua, atau bakso semuanya. Tapi ada yang membedakan. Coba kakak perhatiin dalam satu toko itu, ada yang membedakan. Mungkin ini membedakan dengan rasanya atau dengan tambahan masakannya atau gulanya atau garamnya atau kerupuknya atau bagaimana. Itu mereka mempunyai trik masing-masing gitu. Mereka nggak saling iri. Makanya kita tuh boleh naik, tapi nggak boleh menjatuhkan orang lain. Naiklah dengan sewajar-wajarnya. Naiknya dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga sampai kita naik ke atas gitu. Itu juga yang dilakukan dengan usaha thrifting ini. Usaha thrifting ini kita nggak harus menyediakan produk orang lain untuk memperbaiki produk kita, nggak harus. Karena pada intinya Bali itu tuh hanya yang mengetahui isinya itu hanya orang yang membuka sama yang mengetahui isi itu hanya orang yang membuat dan Tuhan gitu. Itu yang mengetahui isinya. Kalau kita pedagang sama pembeli nggak mengetahui, tapi kita pastikan Bali ini 80% itu bagus, yang bisa diolah. Item apapun itu, mau item laki-laki, perempuan ataupun anak-anak, semuanya bisa diolah. 80%-nya bisa diolah. Dan sarannya sama-sama. Ada A, B, dan C. Ada barang A-nya, barang B-nya, barang C-nya ya. Kita harus pintar-pintar memisahkan barang tersebut. Kalau kita juga biasa loh, ini terjadi di kita kemarin tuh. Kemarin tuh ada pelanggan kita yang dari Kalimantan. Dia tuh mau mulai usaha, tapi dia tuh belinya langsung borong, langsung 7-8 bal. Tapi dia minta tolong sama saya, Bang, tolong pastikan setelah barang sampai abang bantu saya untuk menyotirnya. Aku bilang, siap kak. Kakak tinggal, nanti pas barang sampai ambil masing saya, yang kita video call, kita bisa kan satu persatu loh dalam 7 barang sampai kita video call sampai 5-6 jam. Kenapa? Karena apa? Saya itu semakin pelanggan saya itu naik, makin mereka maju, saya akan semakin senang. Karena mereka tuh akan membelinya membeli kita terus gitu. Takut saya sebagai pedagang thrifting, saya nggak memikirkan keuntungan dan untung aja. Saya memikirkan bagaimana sih biar orang itu bisa muter, bagaimana sih biar orang itu bisa membeli kembali. Tentunya dengan cara mereka mendapatkan keuntungan di sana. Kalau mereka tidak mendapat keuntungan, otomatis mereka nggak akan membeli atau mereka memutuskan usaha tersebut. Itu saya lakukan. Kalau bisa sih orang ini ngebongkar, dia bisa ngajak temannya lain usaha, biar apa? Biar temannya lain juga bisa ada kesibukan, ada usaha juga. Saya berpikir juga, saya juga enak dalam menjualnya gitu. Begitu. Makanya saya itu setelah tangan saya menanyakan item yang dia mau, kak saya bongkar dulu. Kita dulu bagaimana nih kak, ini barangnya item seperti ini, kakak udah kenal marketnya, udah tahu kak cara pengelolaannya atau bagaimana? Bilang gitu, kalau memang belum tahu, ini saya jelaskan, saya seperti itu. Ini barang-barang yang harus kakak pisahkan, ini barang-barang yang harus kakak jual sekian-sekian, ini barang yang harus kakak jual atau bagi-bagikan untuk memancing trafficnya tadi. Kita jelaskan itu. Agar apa? Kalau customer kita semuanya maju, semuanya berhasil, kita akan lebih enak gitu, lebih enak karena mereka tuh akan menjadi customer abadi kita gitu. Makanya saya tuh berupaya bagaimana sih biar customer saya itu nggak rugi gitu.
Makanya saya bilang selalu di grup-grup, saya bilang selalu kalau saya bilang sama customer saya itu tetap nyari kesabaran gitu. Jangan pernah kita berpikir untuk menyerap untung sebanyak-banyaknya dulu gitu. Bagaimana biar kita tuh dikenal orang dulu, bagaimana biar usaha kita tuh berkembang gitu. Saya mikir di situ. Karena apa? Itulah hal dasar yang saya bisa berikan gitu. Karena apa? Kalau kita usaha kita semakin dikenal orang, semakin banyak orang yang berusaha tersebut, maka keuntungan itu akan lebih besar kan? Kita nggak usah ngambil keuntungan 1 juta dalam 2 juta, itu lebih baik ngambil 300.000 per banyak. Tapi yang kuantitas sekian itu sama aja, sama aja. Kalau 1 juta 1 bank dibanding dengan 310 bank sama aja, maka lebih banyak gitu. Makanya lebih menilai kalau saya itu lebih nilainya ke ini aja, ke quantity gitu, dikalikan quantity sekian, walaupun dia untungnya sekian akan sama aja. Semuanya itu ada caranya begini. Di saat kakak memisahkan barang yang tersebut, barang yang kakak buka itu, misalkan yang ini A, B, dan C. Nah nanti barang C jangan untung semua, makanya pikirnya itu jangan untung-untung aja. Ada juga misalnya kita harus memancing mata audien, memancing mata penonton, agar orang itu berpikir gini, toko ini mungkin toko yang termurah atau bagaimana gitu, biar kita tuh bisa mempunyai nilai tambah begitu. Makanya nggak semuanya harus untuk semua A, B, atau C untuk semua, itu nggak bagus juga gitu. Dan juga kita tuh sebagai pedagang kalau bisa semaksimal mungkin gimana sih biar kita tuh bisa mencantumkan nilai kejujuran tadi gitu. Dengan begitu orang menilai kita tuh sebagai toko mungkin yang amanah, dan begitu juga maka kita semakin meluas gitu. Mungkin saya mungkin dulunya di Bandung dengan dikenal sebagai kejujuran, mungkin bisa meluas ke Jakarta sampai ke mana-mana gitu. Kan dia kan dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dari teman ke teman gitu. Dan usaha thrifting ini juga orang itu yang belum memulai itu mereka tuh karena bingung gitu. Wajar bingung karena apa? Ya orang yang mau mulai usaha bingung itu wajar. Karena mereka juga harus memikirkan ini menjualnya kemana dan apa yang harus dilakukan dalam menjual barang tersebut. Itu hal yang wajar gitu. Tapi jangan sampai kebingungan itu membuat kita tuh tidak bergerak sama sekali. Takutnya nanti orang-orang yang baru kenal dia mau mulai gitu. Jadi kita hanya menunggu aja orang ini udah berhasil, kita masih dengan kebingungan. Kebingungan itu adalah satu kejeniusan, di mana orang itu memikirkan untuk bagaimana perkembangan selanjutnya gitu. Itu adalah satu kepintaran. Makanya kalau bingung itu tetap aja jalan gitu. Bingung ini karena item apa, mulai dengan item apa yang kita suka, itu juga bagus. Karena saya juga begitu dulu. Waktu mau mulai usaha, saya itu bingung, ini mulainya usaha kemana nih, buka yang kaos kera dulu atau kaos oblong dulu atau kemeja dulu gitu. Nah dengan kebingungan itu saya itu mulai dengan item apa yang saya suka dulu gitu. Dengan begitu saya benar pelajari item tersebut, setelah memang benar-benar udah tahu orang, baru saya mulai item lain, buka item lain. Itu akan lebih bagus karena orang tuh menanti apa nih yang akan terupdate terbarunya gitu. Kalau memang kita tuh udah jangkauannya memang udah dikenal gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan ini hal-hal sepele kan. Kita konsisten satu item. Makanya kita tuh kalau buka item itu memang harus benar-benar menuju target market gitu. Jadi benar-benar harus menuju ke orangnya itu gitu. Jangan sampai kita menawarkan kaos cewek kepada cowok yang sampai mereka akan tersinggung gitu. Kalau kita tawarkan cewek ya kepada cewek gitu. Dan thrifting ini juga dia tuh dikenal dengan barang ada pembaruan Kak. Karena apa? Thrifting ini dia tuh mengikuti fashion. Tahun ini mungkin fashionnya kaos nih begini-begini, modelnya begini-begini atau bermotif-motif seperti ini. Nah tahun depan akan beda lagi dia. Kan dia tuh nggak mau tinggal zaman juga, harus mengikuti apa yang lagi tren gitu. Apa yang lagi musim, dia selalu berganti. Sama kayak di pabrik gitu. Di pabrik luar sana tuh mereka tuh setahun sekali gitu berganti fashion, ganti model gitu. Karena mereka tuh pada jenuh kalau item-item itu aja, brand-brand model-model begitu aja mereka jenuh. Makanya thrifting ini tuh nggak ketinggalan dengan model, nggak ketinggalan dengan fashion. Dia mengikuti apa yang lagi dibutuhkan orang saat ini gitu. Begitu. Dan usaha thrifting ini juga ini sangat bagus loh buat usaha buat memanjangkan uang kita gitu. Jadi abang-abang semua yang mungkin
dulunya kerja sekarang mungkin udah pengangguran atau bagaimana, tetapi masih ada sisa uang, itu juga bagus. Jadi uangnya itu bisa muter daripada uangnya harus kita pendamkan di sana, lama kelamaan akan habis dan kita akan mulai kerja lagi, mencari yang baru lagi, dan akan bingung bagaimana buat mencari nafkah gitu. Nah, dengan adanya uang, manfaatkan uang itu, suruh uangnya bekerja gitu. Bagaimana sih biar uang ini yang susah payah saya dapatkan bisa bekerja buat saya gitu. Itu juga bagus karena usaha ini juga usaha ini juga bukan ini ya, usaha ini ada usaha yang banyak orang minati gitu. Jadi orang-orang yang usahanya modalnya mungkin 3 juta bisa memulai usaha, yang modalnya 4 juta bisa mulai usaha, dan bisa membuat uang itu mungkin kalau dia nggak usaha mungkin bisa tahan sebulan, tapi yang udah usaha mungkin tahan 2 bulan, bahkan bisa nambah gitu. Itu alangkah baiknya kalau uang itu berputar, bisa mutar ya, dari 1 ke 2, 1,5, 1,5 ke 2, 2 ke 3 begitu. Dengan cara uang itu dikerjakan. Dan usaha ini juga itu nggak harus kita melakukannya. Kalau misalnya gini nih, saya sebagai pekerja, saya itu udah pensiun, sementara saya itu banyak uang gitu. Saya itu bagaimana biar uang saya ini bisa muter. Mungkin saya bisa jadi investor gitu. Entah di bidang apapun, entah di bidang thrifting, entah di bidang apapun gitu. Saya bisa mencari partner yang mana nih bisa membawa usaha ini dengan jujur. Gimana sih biar uang kita tuh nggak hilang sendirinya gitu. Biar uang kita ini bisa muter lebih lama. Cari-cari gitu aja gitu. Mungkin dengan cari-cari orang-orang yang memang benar-benar tak percaya gitu. Percaya bukan karena berapa dekat kita sama kita, tapi berapa orang itu bisa membangun usaha tersebut gitu. Begitu. Thrifting ini dia tuh setiap item dewasa itu berbeda-beda. Kecuali pakaian anak itu lebih campur nih. Ada anak tebal, anak tipis. Anak sendiri ada beberapa kategori, ada pakaian anak, ada cewek juga putih anak, ada juga jaket anak tebal dan tipis gitu. Tapi kalau untuk pakaian anak itu dia lebih ke perpicis gitu, lebih ke ini random dia. Ada atasan di sana, ada bawahan gitu. Dia lebih ke random. Nah, untuk saya pasar sendiri tentunya berbeda kan. Kalau Kak menanyakan yang mana sih Bang yang lebih cepat lakunya ke anak tebal dulu atau tipis dulu gitu. Nah, semuanya itu bisa mencakup pasar gitu, tergantung pasarnya gitu. Kalau saya sih lebih, kalau dibilang harus jujur, saya itu lebih ke anak tipis dulu gitu. Tapi bukan berarti anak tebal itu nggak laku, bukan. Mungkin anak tipis lebih kencang lakunya, karena apa? Dia itu lebih ke ini, anak-anak santai, jadi labil, makanya itu labil orang-orang yang buat tiduran mungkin. Sementara kalau tebal itu memang harus mencakup marketnya, mungkin di suasana yang musim dingin atau musim panas gitu. Sementara kalau anak tipis itu enggak, dia lebih ke anak-anak main, anak santai, atau anak-anak buat jalan-jalan juga bisa gitu. Dan isinya juga beda dia. Isian tipis itu lebih banyak, isinya kurang lebih 1000 pieces. Sementara kalau anak tebal itu dia kurang lebih di 400 pieces gitu. Dan harganya juga lebih murah. Nah, buat teman-teman yang mau dapat barang bagus, mungkin dengan cara-cara kita tuh melihat dulu nih, untuk memastikan agar kita tuh tidak tertipu, melihat akun dia, berapa lama dia posting, testimoni asli dia, dan bagaimana cara dia memasarkan, dan di mana tempat dia. Kalau memang ada waktu, kita bisa meluangkan waktu untuk datang langsung ke gudang dia, biar kita bisa berdialog sama dia gitu. Itu akan lebih baik, lebih memungkinkan agar kita tuh bisa mendapatkan barang yang lebih bagus gitu. Kalau bisa langsung kita memilih sendiri nih bahan bakunya di gudangnya gitu. Nah, itu akan tingkat barang bagusnya mungkin akan lebih besar gitu. Dan thrifting ini juga kita nggak bisa ya kalau random ya. Jangan juga kita memikir gini, aneh kalah kakak membuka satu bal ini rada kendor, nah, kakak jangan mengklaim bahwa barang itu barang repack, jangan. Karena apa? Bal ini tersusun seperti ini, mau dalam kontainer, mau dalam di gudang seperti ini. Wajar kalau dia berbentuk yang ada yang bengkok, ada yang apa, itu wajar. Yang kita gampang-gampang karena lagi semaraknya kasus-kasus barang repack, kita mengklaim barang semua barang repack yang kendor repack, jangan begitu gitu.
Makanya butuh banget kalau mengenal seseorang, mengenal personal dia dulu gitu. Siapa sih dia, bagaimana sih dia berdagang, di mana sih pada dagang, kita harus mengenal itu. Dengan begitu kita akan lebih enak untuk memulai usahanya gitu. Kita akan lebih pede memulainya gitu. Dan semua usaha itu apa ya, mungkin begitu ya cara pengelolanya. Mungkin mereka tuh mempunyai perencanaan yang berbeda mungkin agar mereka tuh bisa dikenal untuk membandingkan toko dia dengan toko yang lain. Buat teman-temanku juga yang mau datang langsung, berdialog langsung atau main-main ke Bandung, boleh langsung sampai ke gudang kita agar kita bisa lebih berdiskusi dengan lebih baik. Dan saya akan menjelaskan apa sih keuntungan, apa sih yang harus kita hindari di saat kita memulai satu usaha. Saya Muhammad Aka dan terima kasih.